hiduplah. Dia bebaskan kita, Dia bebaskanku. Ku tak mati dan berdali menyapu kerajaanmu nyata. Yang percaya Tuhan kita hidup, angkat kedua tanganmu. Dia penebusku, oh Dia hidup, Dia hidup. Oh kami percaya, penebusku, Dia hidup. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Dia penebusku, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Mari tidur, mari tidur. Oh yes He lives. Mari tidur, oh mari tidur. Mari tidur, mari tidur, mari tidur, mari tidur.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Pada pagi yang indah ini, minggu pertama di bulan September. Kita tahu tidak beberapa lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tinggal beberapa bulan lagi. Saya percaya saudaraku yang kekasih, kalau kita berada sampai hari ini, semua karena kata Tuhan. Hari-hari ini saudara kalau melihat di media sosial, saudara mendengar di berita-berita televisi bahwa ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa beberapa waktu ke depan akan terjadi sebuah resesi yang sangat besar menimpa negara kita. Bahkan itu pun dikatakan oleh pemimpin bangsa kita. Namun saya mau katakan buat kita di pagi hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup bukan dari apa kata orang, tapi kita hidup, kita diberkati, kita berhasil, kita kuat, kita hebat dari apa kata Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan mendengar berita firman Tuhan dengan tema ikuti kata Tuhan. Sebelumnya mari saja kita untuk satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini di Minggu tanggal 6 September kami bersyukur karena kami boleh berdiri di hadapan-Mu, kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami kuat, kami sehat, bahkan apapun keadaan yang kami alami hari ini, kami hanya dapat berkata kami bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pagi ini kami akan mendengar berita tentang Tuhan, berita yang surgawi, berita yang ilahi. Oleh sebab itu Bapa di surga, nyatakan isi hatimu, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun umat-Mu yang mendengar berita kesukaan ini. Urapi setiap kami, kuduskan kami, supaya kami mengalami kemenangan, kami mengalami kekuatan, kami mengalami kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kasih Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, saya mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 dan ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat yang ke-40 sangat menarik. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berkata kepada Marta yang sudah berulang kali mendengar apa kata Yesus. Jawab Yesus ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Artinya Yesus sedang memberi penegasan kembali kepada Marta. Marta, sudah berulang kali aku katakan kepadamu. Dan kali ini Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, Yesus berkata, kata Yesus, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Jika engkau percaya kata Yesus, engkau akan mengalami kesembuhan.
Jika engkau percaya kata Yesus, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Apapun kata orang hari ini, keadaan boleh resesi, keadaan boleh semakin sulit, keadaan boleh sedang tidak menentu. Banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang goyah karena mereka mendengar kata orang. Tapi Yesus berkata kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bukankah sudah seringkali kita mendengar kata Tuhan lewat pemberitaan firman, lewat khotbah, lewat perenungan pribadi, lewat nasihat-nasihat. Bukankah sudah seringkali Yesus berkata kepada kita, jika engkau percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi yang kau hadapi hari ini, apapun penyakit yang kau alami hari ini, bagaimanapun situasi keuanganmu hari ini, usahamu hari ini, saya mau katakan buat kita, jika engkau sudah seringkali mendengar kata Yesus, jika engkau sudah seringkali mendengar Tuhan berkata kepadamu lewat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, lewat perenungan pribadimu, lewat nasihat-nasihat orang-orang yang memiliki kehidupan rohani, mungkin yang lebih tinggi darimu, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau punya sakit, ketika engkau punya masalah keuangan, ketika bisnismu mungkin sedang seret, mereka sudah seringkali berkata kepadamu, Tuhan pakai lidah mereka, Tuhan pakai mulut mereka untuk menyampaikan perkataan-perkataan firman kepada. Saya mau katakan buat kita pagi hari ini, sebagaimana Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Saya mau ingatkan kita kembali saudaraku, bukankah Tuhan sudah berbicara lewat hamba-hambanya? Bukankah Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya waktu engkau duduk di bawah kaki Tuhan? Bukankah Tuhan sudah berbicara kepadamu waktu engkau datang meminta nasihat kepada hamba-hamba Tuhan? Bukankah Tuhan sudah berulang kali berkata kepadamu? Saya mau katakan buat saudara, mari pagi ini ikuti apa kata Tuhan, ikuti apa kata Yesus buat saudara. Karena Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jika engkau percaya, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Jika engkau percaya, jika engkau kuat, jika engkau tidak goyah, namun tetap percaya kepada apa yang dikatakan bagimu lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita tahu peristiwa ini. Bagaimana ketika Yesus dalam perjalanan dia mendengar orang yang sangat dia kasihi meninggal dunia, sakit maksud saya. Sebelum Lazarus meninggal dia sakit dan mereka memberitakan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Lalu saudaraku yang kekasih, seakan-akan Yesus mengulur-ulur waktu untuk datang ke tempat tinggal Lazarus bersama dengan dua saudara perempuannya. Seakan-akan Yesus membiarkan Lazarus mati. Seakan-akan Yesus membiarkan Marta dan Maria menghadapi kesulitan, kedukaan. Ya, ketika Yesus datang ke kota Maria dan Marta, mereka berkata, Tuhan, dia sudah mati. Bahkan sudah dikuburkan 4 hari di dalam kubur. Tapi Yesus datang dan berkata kepada mereka, dia tidak mati, dia tidur. Lalu waktu Yesus datang kota Maria dan Marta, saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata Marta datang menyongsong Yesus. Kita tahu dialog dari pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Terjadi dialog dengan Marta dan Maria bersama dengan Yesus. Marta berkata, dia sudah meninggal. Coba kalau engkau datang waktu dia sakit, pasti dia akan sembuh, dia tidak meninggal. Tetapi Yesus sudah berulang kali berkata kepada Marta, jangan takut. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sudah katakan kepada Marta, aku berkata kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati. Lalu saudaraku yang kekasih, singkat cerita mereka ke kuburan Lazarus. Lalu Yesus berkata, gulingkan batu itu, buka batu itu, angkat batu itu, singkirkan batu itu. Kemudian Marta berkata, Tuhan jangan, sudah bau, tidak mungkin, mustahil. Tapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepada. Marta berkata, sudah 4 hari. Dia udah mati, udah putus napas, gak ada pergerakan lagi, sudah tidak hidup. Sudah 4 hari. Dan Yesus berkata, hei Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini sudah berapa lama saudara mengalami persoalan, kesulitan? Sudah berapa lama saudara dan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab doamu? Sudah berapa lama engkau duduk di bawah kaki Tuhan, engkau menangis, engkau menjerit. Dan sepertinya engkau melihat, Yesus kok gak dengar suara, Yesus kok gak peduli dengan hidupmu, Yesus kok seakan-akan menutup telinga terhadap jeritamu. Sehingga engkau berkata seperti Marta, sudah 4 hari, dia sudah mati, tidak mungkin. Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Mungkin bagi kita terlalu lama Tuhan menolong kita. Mungkin bagi kita saudaraku yang kekasih, Tuhan gak mungkin lagi menolong kita, menyelesaikan persoalan kita. Sudah tidak mungkin lagi. Sudah terlalu parah penyakit saya. Tidak mungkin dokter angkat tangan dan sebagainya. Dengar baik saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya katakan buat kita, bahwa engkau hidup, engkau berkemenangan, engkau diberkati bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata dunia, bukan dari apa kata para ahli-ahli itu, tetapi engkau hidup dari apa kata Tuhan. Oleh sebab itu mari tetapkan imanmu untuk tetap percaya mengikuti apa kata Tuhan. Kita melihat satu kisah di dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Lukas pasal 5 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini keren saudara. Tetapi karena engkau menyuruhnya, tetapi karena engkau yang memerintahkannya, tetapi karena engkau yang berkata. Lalu dikatakan, aku akan menebarkan jala juga. Petrus dan teman-temannya sudah sepanjang malam sebagai seorang nelayan mencari ikan. Mereka tahu di mana ikan yang harus mereka dapat, mereka peroleh. Mereka tahu di mana tempat ikan bergerombol atau berkumpul untuk mereka datang menebarkan jala di waktu malam sehingga mereka dapat memperoleh ikan itu. Tapi Alkitab berkata sepanjang malam saudara, sebagai seorang nelayan mencari ikan atau menjala ikan itu, tepatnya itu di waktu malam, bukan di waktu pagi. Tapi saudaraku yang kekasih, mereka pulang tidak membawa apa-apa. Mereka tidak menghasilkan apa-apa. Sudah banyak yang mereka keluarkan. Sudah banyak yang mereka korbankan. Mungkin mereka membawa makanan. Mereka membawa banyak untuk keperluan mereka di laut. Sudah banyak pengorbanan yang mereka berikan, mereka lakukan untuk pekerjaan mereka. Waktu mereka pergi, keluarga mereka menanti dengan harapan bahwa suami, ayah mereka, orang tua mereka akan pulang dengan membawa hasil yang melimpah untuk mereka. Tapi Alkitab berkata,
Petrus berkata, Tuhan, Guru, telah sepanjang malam kami menangkap ikan. Kami sudah cari di mana-mana. Kami sudah berusaha dengan sekuat tenaga kami. Tapi kami gak menangkap apa-apa. Kami tidak memperoleh apa-apa. Kami tidak mendapat apa-apa. Tapi luar biasa. Ayat selanjutnya berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Tetapi karena engkau yang berkata. Tetapi karena engkau yang memerintahkan. Aku akan menebarkan juga. Aku akan melakukan. Aku akan tetap mentaati apa katamu. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Waktu Petrus menebarkan jala. Alkitab berkata di dalam ayat 6, 7, dan 8. Sampai ayat yang ke-11. Petrus memperoleh hasil tangkapan yang sangat luar biasa. Tidak masuk di akal. Dia tidak pernah mungkin mengira-ngira. Dia mungkin tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tetapi karena dia mengikuti apa kata Tuhan. Dia mendengar apa kata Yesus. Dia taat kepada apa kata Yesus. Dia percaya kepada apa kata Tuhan. Maka dia memperoleh hasil bukan saja cukup, tetapi berlimpah. Bahkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia memanggil teman-temannya yang lain. Ayo mari, ada berkat yang banyak. Aku diberkati, aku berlimpah. Ayo mari kita nikmati berkat ini sama-sama. Mari kita raih sama-sama. Ayo mari tolong, maka kalian juga akan diberkati. Kalian juga akan memperoleh, menikmati apa yang aku nikmati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ikuti apa kata Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat. Ikuti apa kata Tuhan, maka engkau akan mengalami kelegaan. Ikuti apa kata Tuhan, maka engkau pasti disembuhkan. Ikuti apa kata Tuhan, maka engkau akan memperoleh pemulihan di dalam kehidupanmu. Dunia boleh berkata tidak mungkin. Dokter boleh angkat tangan, saudara. Ahli ekonomi boleh berkata resesi akan terjadi. Tetapi saudara, itu kata mereka. Kita hidup bukan dari kata mereka. Kita berhasil bukan dari kata mereka. Kita diberkati bukan dari kata mereka. Tapi kita diberkati dari kata Yesus. Jika kita percaya kata Yesus kepada Marta tadi, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jika engkau taat seperti Petrus yang taat ketika melakukan perintah Yesus, mengikuti apa kata Yesus, dia memperoleh hasil yang berlimpah. Dia diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Sekalipun di tempat yang tidak mungkin, sekalipun di tempat yang bagi orang di situ bukan untuk tempat tangkap ikan, tetapi karena Yesus yang berkata. Tapi karena Petrus ikuti kata Yesus, Petrus ikuti perintah Yesus, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang tidak mungkin bagi orang lain, yang tidak mungkin bagi dunia, yang tidak mungkin bagi para ahli, itu mungkin bagi kita yang percaya, itu mungkin bagi kita yang taat, itu mungkin bagi kita yang mengikuti apa kata Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keadaan sekarang mungkin boleh sulit buat saudara. Sebagai para pengusaha, engkau melihat usahamu sedang menurun. Sebagai para pengusaha, saat ini mungkin engkau melihat ada begitu banyak saingan. Oh, tidak mungkin bagimu untuk berkembang. Tidak mungkin bagimu untuk naik. Tidak mungkin orang berkata tidak mungkin bagimu untuk berhasil di dalam situasi yang sulit. Tapi saya mau katakan buat kita, ingat apa kata firman Tuhan tentang Ishak. Di waktu yang sulit, waktu ia menabur, di waktu yang sulit, ia memperoleh berlipat-lipat kali ganda. Waktu terjadi panen itu, dia berkelimpahan, dia diberkati oleh Tuhan. Karena dia taat kepada Tuhan yang memerintahkan dia. Karena dia taat kepada Tuhan yang menyuruh dia. Demikian saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan memberkati Ishak, kalau Tuhan memberkati Petrus, kalau Tuhan membangkitkan Lazarus di hadapan Marta, Maria dan orang-orang di sekitarnya, Tuhan yang sama juga akan melakukan buat saudara dan saya. Dia belum berubah dan dia tidak berubah hari ini, kemarin, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sama, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tetapkan hati. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Sudah sering kau mendengar firman, sudah sering kau merenungkan firman. Pertanyaannya,
Apakah engkau masih tetap mengikuti apa kata Tuhan? Apakah engkau tetap percaya dengan apa kata Tuhan? Apakah engkau masih tetap taat mengikuti apa kata Tuhan? Kata Tuhan adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Firman-Nya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan firman-Nya adalah Dia sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, belum ada kata terlambat buat engkau mengikuti apa kata Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang turun iman. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kekosongan dalam hatimu. Karena situasi mengganggu, situasi mengintimidasi engkau. Tapi pagi hari ini saya mau katakan buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya apa kata Tuhan. Lakukan apa kata Tuhan. Taat kepada setiap perintah Tuhan. Maka apa yang Tuhan buat bagi Ishak, apa yang Tuhan buat bagi Petrus, apa yang Tuhan buat bagi Marta dan Maria, engkau juga akan mengalaminya, engkau juga akan memperolehnya, engkau juga akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa kita akan bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga kita, di dalam pendidikan anak-anak kita, di kota kita, di bangsa kita. Sama-sama kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang Dia akan nyatakan bagi saudara, bagi saya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah dari tidurmu, bangunkan imanmu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang sedang Dia buat, yang sudah Dia persiapkan bagi saudara dan saya. Engkau orang hebat, engkau orang luar biasa. Engkau dipanggil bukan untuk menjadi orang kalah, tetapi engkau dipanggil untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Di hadapan-Mu kami boleh mendengar berita tentang Engkau, berita sukacita, berita kemenangan, berita yang mendatangkan harapan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi yang sulit, mungkin bagi orang itu tidak mungkin, bagi orang lain itu mustahil. Segala sisi kehidupan, sendi-sendi kehidupan di bangsa ini, bahkan di dalam hidup kami mengalami berbagai macam persoalan. Tapi kami percaya dunia boleh berkata resesi, dunia boleh berkata susah atau sulit, tapi kami tahu kami hidup bukan dari apa kata dunia, kami hidup bukan dari apa kata orang, tapi kami hidup dari apa kata Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, pagi hari ini kami mau belajar untuk mengikuti apa kata Engkau. Kami mau belajar taat mengikuti apa kata Tuhan. Kami mau belajar percaya mengikuti apa kata Engkau Yesus. Kami mau belajar setia mengikuti apa yang Engkau perintahkan. Bagi setiap kami yang sudah sering mendengar firman-Mu, yang sudah sering merenungkan firman-Mu, yang sudah sering mendengar nasihat tentang firman-Mu, untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk penyakit, untuk rumah tangga kami. Roh Kudus tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengar, menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Lepaskan mereka dari setiap belenggu yang membelenggu mereka. Bebaskan mereka dari setiap ikatan. Berikan mereka sukacita, damai, sejahtera. Tambahkan iman mereka kepada Engkau dan firman-Mu Bapa di surga. Bebaskan mereka, biar waktu mereka mendengar firman-Mu, mereka bertindak, iman mereka hidup, dan iman itu bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan mujizat buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat keluarga besar LOB dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Para pengusaha Tuhan berkati.
Tuhan nyatakan, Tuhan genapi firman-Mu. Tuhan buat percepatan penggenapan firman-Mu buat mereka, sehingga mereka belum melihat apa yang mereka telah tabur bagi pekerjaan-Mu, apa yang mereka telah lakukan bagi pekerjaan-Mu. Semua itu seperti kata firman-Mu, tidak sia-sia. Kami percaya di waktu sulit ini mereka akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Buat pimpinan kami, Ibu Jacqueline dan Pak Is dan seluruh rekan-rekan, Pak Yohanes, Tuhan memberkati mereka dimanapun yang ada saat ini mereka berada. Tuhan memberkati mereka, mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, anak-anak mereka yang masih studi, Tuhan memberkati dengan hikmat, kepintaran, biarlah mereka hebat di generasi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang berdoa untuk menanti mujizat-Mu, berdoa Tuhan tolong mereka untuk tetap kuat dan percaya, taat dan setia, bahwasannya waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh program-program dari LOB untuk tahun-tahun mendatang. Kami percaya itu program ilahi, itu proyek-proyek Tuhan yang Tuhan percayakan kepada LOB. Oleh sebab itu hamba berdoa, biar Tuhan terlibat, Tuhan campur tangan, maka kami akan melihat Tuhan akan membawa LOB kepada kemuliaan demi kemuliaan, melihat kemuliaan Allah nyata dalam setiap pelayanan, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap usaha pekerjaan, keluarga besar LOB di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal. Kami berdoa, kami sepakat Tuhan memberkati bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa kami. Tuhan memberkati kota-kota kami. Tuhan memberkati tempat di mana kami berdiam. Tuhan Yesus memberkati. Pakai kami untuk menjadi garam terang. Sebagaimana firman-Mu berkata, tempat di mana Engkau aku buang, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Biar Tuhan juga pakai kami, anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan, keluarga besar LOB, untuk menjadi berkat, untuk menjadi penentu, untuk menjadi jawaban bagi kota kami, bagi komunitas kami, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik, bahwasanya kasih setia Tuhan, bahwasanya kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kekasih Tuhan, mari pandang Dia yang berkata kepada kita. Lihat kepada Dia yang berkata kepada kita. Tetapkan hatimu dan percaya. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat-berkat Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekuatan, perlindungan, penghiburan, kekayaan, pembelaan, penyertaan Allah Roh Kudus tinggal atas saudara dan saya, bagi bangsa kita, bagi kota kita. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memanggil kita, Tuhan datang menjemput setiap kita yang percaya gerejanya di hari Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, yang sepakat sama-sama katakan amin.